Allah tidak menyukai seseorang yang tidak bersyukur juga bersikap malas-malasan. Ayat ini mungkin kita selalu ulang dalam kajian sehat sebelumnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah, surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita malah tidak bersyukur yang Allah kasih kepada kita, maka inna azabillah syadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Subhanahu zubillah. Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi sikap malas itu merupakan salah satu perilaku setan yang harus kita hindari. Maka dari itu kita perlu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat sikap malas itu tidak ada dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah, insyaallah ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai sunnah, sesuai tuntunan syariat Islam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani wal a'udzubika minal aji wal kasali wa a'udzubika minal jubni wa bukhli wa a'udzubika min ghalabadid daini wa khairir rijal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada tekanan utang dan kezoliman manusia. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa? Ada yang tahu? Dalam surah Al-Asr. Ya, ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Demi masa. Innal insana lafil khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa amilus salihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bil sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Wattawassaw bil haqq, kebenarannya, wattawassaw bil sabr, kesabarannya. Subhanallah. Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nah, itu hadisnya ada, itu doanya yang tadi ya, keterangannya ada tuh dalam surah Al-Asr. Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin banyak yang bertanya, apa sih penyebab datangnya sifat malas itu? Betul nggak? Ya, jadi menurut salah satu ulama besar, rasa malas itu datangnya disebabkan oleh yang pertama, jadi ada beberapa banyak penyebab. Yang pertama itu hilangnya keikhlasan dalam berbuat sesuatu, terutama beribadah kepada Allah. Yang kedua, lemahnya ilmu syar'i. Jadi kita sedikit ilmu itu akan malas. Tapi kalau kita semangat untuk menuntut ilmu, insya Allah Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah, karena ilmu itu tidak berat untuk dibawa, ringan kok ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berilmu. Amin. Yang ketiga, kecintaan kolbu hati kita yang besar kepada dunia dan banyak melupakan akhirat. Kita terus-terusan tuh
ya kan, mengejar dunia dan mengejar dunia, sedangkan akhirat kita lupakan. Itu akan menimbulkan rasa malas terhadap dalam diri kita sendiri. Yang keempat, fitnah, cobaan berupa keluarga. Di antaranya ada istri, ada anak, mungkin ada suami. Seperti itu. Yang kelima, hidup di tengah masyarakat yang kurang baik. Itu akan mempengaruhi juga Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan lingkungan rumah kita, lingkungan sosial kita baik ya Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Yang keenam, berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dalam meraih kebaikan, terutama beribadah kepada Allah. Nah, nanti kita tuh akan mengikuti si teman ini. Otomatis kita tidak sadar terbawa oleh mereka. Seperti itu. Yang ketujuh, melakukan dosa serta memakan makanan yang haram. Sekali lagi, mudah-mudahan para jemaah semua, mobil khusus yang ada dalam kajian sehat ini, terhindar dari yang namanya makanan haram. Amin. Yang selanjutnya, yang 8, tidak mempunyai tujuan yang jelas, baik dalam menuntut ilmu maupun berdakwah, yaitu beribadah, mencari ilmu syar'i yang tadi tarbiyah kepada. Ya, subhanallah. Yang selanjutnya, yang 9, lemahnya iman. Jangan berbicara, saya pun merasa, karena ini nasihat terutama untuk diri saya pribadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah. Karena rasa malas itu, ketika datang rasa malas, subhanallah, masya Allah, itu susahnya. Kita mau ngapain juga susah. Jadi lemahnya iman itu naik turun ya. Kalau imannya naik ya kita bersemangat tuh. Tapi ketika imannya kita turun ya itu seperti itu. Jadi malas, mager ya, malas berbuat apa-apa seperti itu. Ini anak muda nih, bahasanya mager. Terus yang selanjutnya, lemahnya pendidikan atau tarbiyah, imaniyah dan seterusnya tuh. Lemahnya pendidikan, subhanallah. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu ini. Subhanallah nih bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin maaf umurnya yang udah ini ya, subhanallah, nih masih semangat nih meskipun hujan datang ke sini ya dalam kajian sehat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan ampunan, rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin.